semuanya. Perkenalkan, saya Avel dari kelompok 13. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Evelyn dengan NMP 18395. Pada hari ini, saya dan Evelyn, rekan saya, akan menjelaskan mengenai chapter 13. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan men-skip videonya ya, agar semua informasi dapat tersampaikan dengan lengkap. Selain itu, sangat dianjurkan bagi teman-teman untuk mencatat hal-hal yang penting di buku catatan teman-teman masing-masing. Jangan lupa juga posisikan diri senyaman mungkin ketika menonton video ini. Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan di section komen. Nah, pada bab 13 ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang penting dalam memberikan presentasi dan juga memimpin diskusi. Nah, secara umum, kita akan membahas tentang 6 materi pada hari ini. Yang pertama adalah knowing your group, yang kedua, organizing your presentation, yang ketiga, tentang body language, yang keempat, tentang making visual, yang kelima tentang making smooth transition, dan yang terakhir yang keenam adalah leading a lively discussion atau membuat diskusi yang lebih hidup. Kenapa sih penting membahas materi pada hari ini? Tujuannya pastinya agar tips-tips ini dapat membuat Anda menjadi trainer yang lebih handal dan audiens Anda dapat memahami materi yang sedang Anda bawakan. Bayangkan saja nih, kita sudah memiliki sebuah materi yang sangat berkualitas, sangat baik. Namun kita tidak bisa dengan handal menyampaikannya. Bukannya hal itu sangat disayangkan, teman-teman? Maka dari itu, dengan tips-tips yang akan kita sampaikan, diharapkan teman-teman dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar. Sebelum mulai, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, sebenarnya apa sih pendapat teman-teman terkait presentasi dan diskusi yang baik? Coba tuliskan 5 hal yang menurut teman-teman penting ketika memberikan presentasi atau diskusi. Sudah? Apabila sudah, disimpan dulu ya jawabannya. Sekarang saya dan rekan saya akan menyampaikan tentang materi. Nah, selagi mendengar materi nih, teman-teman boleh mencocokkan materi yang kita sampaikan dengan catatan teman-teman. Siapa tahu terdapat hal-hal yang sama nih di antara pendapat teman-teman dan materi yang kita sampaikan mengenai tips memberikan presentasi dan diskusi yang baik. Sekarang mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu knowing your group. Bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar profesi pelatihan, kemampuan untuk menyampaikan presentasi yang efektif merupakan tanda dari seorang pelatih yang baik. Nah, bagaimana caranya agar presentasi dapat menjadi efektif? Pertama-tama, pertimbangkanlah sifat peserta. Misalnya seperti apa kekhawatiran mereka, latar belakang mereka, atau apa alasan mereka untuk hadir. Nah, dengan menyesuaikan komentar Anda secara khusus kepada para peserta merupakan langkah pertama menuju presentasi yang efektif. Contohnya, jika pada awalnya Anda merancang suatu presentasi mengenai teknik menulis untuk mahasiswa sarjana, kemudian Anda akan mempresentasikannya juga ke suatu perusahaan. Nah, maka Anda harus mengedit presentasi tersebut terlebih dahulu agar sesuai dengan lingkungan kerja. Kemudian, terdapat tips-tips lain yang dapat membantu Anda dalam terhubung langsung kepada para audiens Anda. Yang pertama adalah jadikan personal. Peserta akan memperhatikan jika mereka mengira bahwa Anda akan menjawab pertanyaan yang paling penting bagi mereka. Sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab sesuai dengan kepuasan mereka akan merasa kesulitan dalam memahami informasi yang ingin Anda sampaikan. Masalah-masalah umumnya seperti bagaimana hal ini dapat mempengaruhi saya, mengapa Anda memberitahu saya ini. Nah, jika Anda tidak mengatasi masalah ini sejak awal, Anda beresiko kehilangan pendengar dan mungkin harus menghabiskan waktu untuk berjuang mendapatkan perhatian dan minat mereka kembali. Yang kedua adalah pahami mengapa Anda berada di sana. Misalnya, Anda diundang untuk berbicara sebagai konsultan ahli, maka apakah Anda memiliki kredensial untuk mendukung pernyataan Anda? Antisipasikan persepsi para peserta mengenai peran Anda, dan rencanakanlah reaksi Anda sesuai dengan hal itu. Yang ketiga adalah bicaralah dalam bahasa mereka. Hindari jargon atau istilah asing yang mungkin dapat membingungkan para peserta. Gunakanlah contoh yang berhubungan dengan para peserta. Sekarang, mari kita lihat contoh untuk ketiga tips ini.
Dalam pelatihan hari ini, kita akan membantu Anda untuk melakukan transisi penggunaan sistem CLS versi lama ke sistem CLS versi baru. Mulai besok pagi, CLS versi baru akan langsung digunakan. Apakah Anda sudah mencoba mengakses versi baru CLS? Sebelum saya menjelaskan, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah kami masih dapat mengakses sistem kami saat ini? Ya, untuk jangka waktu terbatas, Anda punya akses untuk 2 versi CLS. Di versi yang baru, ada fitur-fitur yang akan membuat proses pencarian data lebih mudah dari sebelumnya. Bagaimana jika saya memutuskan bahwa saya tidak menyukai upgrade? Setiap kali Anda menjauh dari sesuatu yang membuat Anda nyaman, Anda pasti akan merasa sedikit canggung pada awalnya. Namun, saya pikir begitu Anda mencoba versi baru, Anda tidak ingin untuk kembali ke versi lama. Dalam contoh tersebut, kekhawatiran yang diabaikan oleh pelatih yaitu melepaskan apa yang sudah familiar dikemukakan oleh seorang peserta di awal presentasi. Kemudian, peserta dengan jelas mengidentifikasi tujuan dari sesi, yaitu untuk membantu karyawan mempelajari cara menggunakan versi yang baru. Dan pelatih menggunakan jargon yang dapat dimengerti oleh peserta, misalnya seperti upgrade. Sekarang mari kita review materi ini, yaitu terdapat 3 tips yang dapat membantu Anda terhubung langsung dengan para audiens, yaitu jadikan personal, pahami mengapa Anda berada di sana, dan bicaralah dengan bahasa mereka. Sekarang mari kita beralih ke materi selanjutnya yuk. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Organizing Your Presentation. Dalam hal ini, seperti yang teman-teman ketahui, format presentasi itu dapat berbeda tergantung dengan training apa yang diberikan. Namun, ternyata terdapat prinsip dasar dalam membuat presentasi yang baik. Di antaranya ada 10 poin yang akan saya bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah dengan pastikan pembukaan presentasi Anda dapat berjalan dengan efektif. Pembukaan presentasi yang efektif melibatkan kegiatan menceritakan bagaimana materi akan diterapkan di kehidupan nyata. Anda juga dapat menanyakan pada peserta sebenarnya bagaimana pendapat mereka, pandangan mereka, atau pengetahuan mereka sebelumnya mengenai materi yang akan Anda bawakan. Contohnya seperti di awal video ini ketika membuka materi, saya menjelaskan penerapan dan saya menanyakan pendapat peserta mengenai materi pada hari ini. Yang kedua, berikanlah preview atau gambaran umum tentang materi yang akan Anda jelaskan. Dalam hal ini, buatlah secara singkat, padat dan jelas preview yang mencakup gambaran keseluruhan materi yang akan Anda sampaikan, dan sampaikanlah juga pentingnya materi tersebut bagi para peserta. Contohnya, di bagian awal tadi saya menjelaskan gambaran umum materi-materi yang akan dibahas. Yang ketiga, tunjukkan poin-poin penting dalam presentasi Anda. Dalam hal ini, batasilah materi yang akan Anda berikan. Hal ini juga dilakukan karena setiap peserta memiliki rentang perhatiannya yang terbatas. Yang keempat, aturlah informasi dengan urutan yang jelas. Susunlah presentasi Anda dengan logis, gunakan urutan atau langkah-langkah yang koheren, eksplisit, dan juga mudah untuk dimengerti. Lalu yang kelima adalah hindarilah penjelasan yang keluar dari konteks. Fokuslah pada informasi yang menjadi tujuan Anda untuk dipahami audiens dan janganlah keluar dari konteks ketika menjelaskannya. Yang keenam, sampaikanlah secara jelas perpindahan atau transisi dari topik satu ke topik selanjutnya. Gunakanlah pernyataan yang dapat secara eksplisit menyatakan perpindahan. Lalu, hubungkanlah materi yang lama dengan informasi baru yang akan Anda sampaikan. Buatlah materi presentasi secara spesifik. Gunakanlah contoh-contoh atau analogi yang dapat secara jelas menyampaikan materi atau informasi. Dalam hal ini, pilihlah juga contoh-contoh yang relate dengan kehidupan atau dengan konteks peserta Anda. Yang kedelapan, sediakanlah jeda waktu singkat di waktu yang tepat ketika presentasi. Hal ini dapat membantu peserta untuk dapat menginternalisasi, memproses informasi, dan melengkapi catatan mereka. Lalu yang kesembilan, sering-seringlah lakukan review dan izinkan peserta untuk merangkum materi yang telah Anda sampaikan. Hal ini dapat membantu peserta untuk menyimpan informasi secara lebih lama. Lalu, yang terakhir, perkirakanlah waktu setiap segmen presentasi Anda. Dalam hal ini, Anda harus memikirkan di mana bagian yang kira-kira bisa diperpanjang atau dipersingkat ketika dibutuhkan.
Nah, sekian untuk materi yang kedua. Mari kita ingat kembali, kita tadi sudah membahas tentang apa saja. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang organizing your presentation atau tips-tips untuk melakukan presentasi dengan baik. Coba teman-teman jawab pertanyaan saya. Ada berapa tips yang tadi saya bagikan? Ya, ada 10 ya teman-teman. Di antaranya adalah semoga 10 tips tadi dapat teman-teman manfaatkan ya ketika teman-teman membuat presentasi. Nah, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, teman-teman diperbolehkan untuk mengambil air minum, beristirahat sejenak, dan kita akan kembali lagi ketika teman-teman sudah lebih siap. Sudah siap? Setelah organizing your presentation, mari kita bahas tentang body language ketika presentasi. Penelitian menyatakan bahwa 93% impact dari presentasi Anda itu berasal dari bagaimana Anda menampilkan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Maka dari itu, sangatlah penting untuk dapat menampilkan body language atau bahasa tubuh yang baik ketika melakukan presentasi. Berikut tips-tips yang dapat diterapkan terkait hal ini. Yang pertama, tunjukkanlah tingkat kenyamanan Anda dengan peserta dengan mempertahankan bahasa tubuh yang positif dan natural. Dalam hal ini, buatlah postur tubuh Anda tegap dan hindarilah kebiasaan-kebiasaan Anda dalam bergerak seperti memainkan rambut atau menggosok-gosokkan tangan karena hal tersebut dapat mendistraksi peserta. Selain itu, hindarilah bahasa tubuh seperti mentaruhkan tangan di depan mulut atau menggaruk-garuk, karena hal itu menunjukkan ketidaknyamanan. Lalu tips yang kedua adalah jagalah eye contact. Dalam hal ini, anggaplah Anda sedang berbicara secara personal dengan peserta. Lalu setelah 5 detik, pindahkanlah pandangan Anda kepada peserta lainnya. Hal ini dapat membantu peserta untuk lebih cepat ketika memberikan feedback. Yang ketiga, jagalah tingkat volume dan kecepatan berbicara Anda. Memvariasikan tingkat volume, kecepatan, atau intonasi Anda berbicara ternyata dapat membantu peserta untuk lebih perhatian terhadap apa yang Anda sampaikan. Dalam hal ini, berbicaralah sedikit lebih lambat daripada Anda berbicara biasanya, dan pastikan suara Anda cukup keras untuk dapat didengar oleh seluruh peserta. Yang keempat, hindarilah kebiasaan berbicara yang mengganggu, seperti terbata-bata, menggunakan mengatakan dan lain-lain. Batuk atau berdeham juga ternyata dapat mendistraksi peserta. Maka dari itu, hindarilah hal-hal tersebut. Nah, sekian untuk 4 tips mengenai body language. Perlu diingat bahwa Anda harus hati-hati dalam menerapkan tips-tips tadi. Jangan sampai terlihat tidak natural atau terlalu berlebihan, karena hal ini dapat membuat peserta mempertanyakan kredibilitas Anda. Mendengarkan, melihat, mencoba mengobservasi hasil rekaman diri ketika presentasi dapat membantu Anda untuk memahami kira-kira bagian yang mana yang harus ditingkatkan atau yang harus diperbaiki. Nah, ternyata materi yang ketiga sudah selesai nih teman-teman. Yuk sebelum kita lanjut, kita preview dulu materi yang ketiga ini. Jadi di materi yang ketiga ini kita membahas tentang body language atau bahasa tubuh. Yuk teman-teman, ada berapa tips nih tadi yang sudah saya bagikan? Ya, ada 4 tips ya teman-teman. Di antaranya ialah hal-hal yang dicantumkan di slide ini. Oke, setelah body language, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penambahan visual. Tujuan utama memberikan visual ialah untuk memberikan catatan atau poin-poin penting, serta visual juga dapat menciptakan citra yang bertahan lama untuk mendukung pesan Anda. Terdapat beberapa macam cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan visual. Hari ini saya akan membahas tentang 3, yaitu yang pertama dengan flip chart,
yang kedua adalah dengan slideshow, dan yang ketiga adalah dengan handout. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu dengan flip chart, atau yang biasa dilihat seperti ini. Dalam flip chart, ini penggunaannya cukup efektif, murah, dan serbaguna. Namun, terkadang tampilannya terlihat cukup amatir apabila dibandingkan dengan teknologi seperti slideshow atau animasi yang lebih menarik. Penggunaan flip chart ini akan menjadi cukup efektif apabila Anda setelah mempresentasikan menaruh flip chart tersebut di sepanjang ruangan presentasi, karena hal ini dapat menjadi pengingat yang konstan bagi para peserta mengenai apa saja sih sebenarnya yang sudah dibahas seperti itu. Nah, dalam penggunaan flip chart terdapat beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, gunakanlah huruf cetak karena huruf sambung dapat terkadang sulit untuk dibaca. Yang kedua, batasilah jumlah kata dalam setiap halaman. Yang ketiga, tingkatkanlah daya pandang peserta dengan memberikan warna biru, merah, dan hijau dalam flip chart Anda. Lalu selanjutnya, biarkanlah ada halaman kosong di antara lembaran flip chart untuk mencegah warna yang merembes. Selanjutnya, berikanlah nomor, paperclip atau bendera, atau mungkin tanda tertentu di bagian yang penting, agar Anda dapat dengan cepat membalikannya. Lalu selanjutnya, bangun rasa ingin tahu peserta dengan cara menjajarkan flip chart Anda di sepanjang ruangan presentasi. Yuk, sekarang kita menerapkan materi yang telah dijelaskan. Teman-teman dapat membandingkan manakah flip chart yang lebih sesuai berdasarkan tips yang telah disampaikan dan mengapa. Ada flip chart A dan B. Teman-teman dapat mempause video ini untuk menganalisis lebih lanjut. Jawabannya ialah flip chart A. Hal ini dikarenakan flip chart ini menggunakan huruf cetak, lalu flip chart ini juga membatasi jumlah katanya sehingga tidak terlalu banyak. Flip chart ini juga mengkombinasikan warna spidol, yaitu hitam, merah, dan biru. Secara keseluruhan, lembaran-lembaran flip chart ini membangun rasa ingin tahu peserta karena dijajarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemberian visual yang kedua, yaitu dengan slideshow. Saya yakin teman-teman semua sudah familiar ya dengan hal ini. Nah, penggunaan slideshow ini ternyata cukup efektif, khususnya apabila dibuat untuk menampilkan presentasi di depan banyak orang. Tips yang pertama adalah berikanlah judul atau header pada setiap slide Anda agar presentasi Anda menjadi lebih teratur. Lalu tips yang kedua adalah batasi materi satu ide per slide-nya. Tips yang ketiga adalah tetap berikan space kosong. Lalu selanjutnya, gunakanlah aturan 6x6 yang berarti pada setiap slide tidak boleh ada lebih dari 6 baris dan per barisnya tidak boleh lebih dari 6 kata. Selanjutnya, gunakanlah frasa, bukan kalimat lengkap. Rangkumlah materi Anda sehingga Anda membuat poin-poin, bukan paragraf. Tips selanjutnya adalah gantilah kata-kata dengan gambar apabila memungkinkan. Selanjutnya, gunakanlah animasi sepertiga dari slideshow Anda. Selain itu, janganlah berdiri di depan cahaya proyektor. Nyalakanlah lampu di ruangan Anda. Apabila Anda benar-benar perlu untuk mematikan lampu, matikanlah di bagian depan saja tempat Anda presentasi. Tetaplah terhubung dengan peserta dengan cara berjalan ke depan, tetap berinteraksi, dan mendekati peserta ketika melakukan diskusi. Gunakanlah slide untuk meningkatkan interaktivitas Anda dengan peserta. Tampilkanlah slide lalu minta mereka melihatnya. Selanjutnya, Anda dapat menanyakan kepada mereka, bagaimana pendapat atau pengalaman Anda mengenai hal-hal yang telah tertulis di slide tersebut? Seperti itu. Mintalah mereka untuk berdiskusi satu sama lain mengenai apa yang telah Anda tampilkan pada slide. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan menerapkan pengetahuan tadi. Manakah slideshow yang menurut kalian lebih sesuai berdasarkan tips yang telah disampaikan dan mengapa? Ini slideshow yang pertama, yaitu slideshow A. Lalu ini adalah slideshow yang kedua, yaitu slideshow B. Teman-teman dapat membandingkan manakah slideshow yang lebih sesuai berdasarkan tips yang disampaikan dan mengapa. Teman-teman dapat mempause video ini untuk menganalisis lebih lanjut.
Jawabannya ialah slideshow A. Hal ini dikarenakan slideshow ini menggunakan judul, lalu di sini juga menggunakan frasa bukan kalimat. Slideshow ini mengikuti aturan 6x6 di mana tidak lebih dari 6 baris dan 1 baris tidak lebih dari 6 kata. Lalu di slideshow ini juga masih terdapat space kosong. Sekarang saya akan membahas mengenai pilihan pemberian visual yang ketiga, yaitu dengan handout. Dengan handout, Anda dapat membebaskan peserta dari beban pencatatan dan memberikan pengingat visual yang baik mengenai poin-poin yang Anda sampaikan. Dalam hal ini, buatlah handout secara ringkas dan mudah dibaca. Ketika menggunakan handout, pikirkanlah baik-baik kapan sebaiknya Anda membagikan handout tersebut. Apabila Anda ingin perhatian yang penuh, katakanlah kepada peserta bahwa handout yang mencakup poin-poin penting akan tersedia setelah presentasi. Namun, jika Anda merasa dengan handout peserta akan jauh lebih mudah mengikuti materi, bagikanlah handout tersebut di awal dan mintalah mereka secara eksplisit apabila Anda membutuhkan interaksi atau feedback dari mereka. Untuk contoh handout, teman-teman dapat men-scan QR code ini. Visual yang dirancang dengan baik dapat membantu Anda untuk menyampaikan secara cepat dan efektif maksud atau inti dari pesan-pesan Anda. Selain itu, visual juga dapat membuat gambaran yang bertahan lama pada peserta. Nah, di akhir materi mari kita review. Kita telah membahas mengenai pemberian visual melalui flip chart, slideshow, dan handout. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu making smooth transition atau membuat transisi yang baik. Transisi yang baik dari satu topik ke topik lainnya melibatkan kegiatan mengingatkan peserta kembali mengenai apa saja yang sudah dibahas, lalu membahas tentang apa yang kemudian akan dibahas. Dalam hal ini, terdapat 5 cara yang dapat digunakan seorang trainer untuk membuat transisi yang baik. Yang pertama adalah dengan menyebutkan referensi periode waktu tertentu. Dengan menyebutkan periode waktu seperti pagi ini, siang ini dapat membantu peserta untuk mengatur program pelatihan Anda dalam ingatan mereka. Contohnya adalah seperti ini. Pada pagi ini, kita akan membahas tentang definisi leadership dan tipe-tipe leadership. Nah, di siang ini kita akan membahas apa saja skill-skill yang diperlukan untuk menjadi seorang leader. Cara yang kedua adalah reviewlah kembali topik sebelumnya secara singkat. Hal ini dapat membantu peserta Anda untuk dapat mengingat apa saja yang sudah dibahas dan merenungkan kembali mengenai materi-materi sebelumnya. Sehingga mereka juga dapat lebih mempersiapkan diri untuk masuk ke bagian selanjutnya. Contohnya adalah seperti ini. Mari kita segera meninjau apa yang sudah kita bahas sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Cara membuat transisi yang baik yang ketiga adalah dengan periksa agenda. Anda dapat memeriksa agenda di ruang pelatihan Anda dan menjadikan agenda tersebut sebagai referensi ketika melakukan transisi. Contoh penerapannya adalah seperti ini. Melihat agenda pada hari ini, kita sudah membahas mengenai konsep leadership. Sekarang mari kita bahas mengenai penerapannya di dalam organisasi. Cara keempat adalah dengan merubah alat bantu visual. Dalam hal ini, memperkenalkan alat bantu visual yang baru dapat menjadi sarana bagi Anda untuk membuat transisi dari topik sebelumnya ke topik selanjutnya. Sekarang, mari kita beralih kepada handout yang baru saja saya bagikan. Di sana, Anda dapat melihat poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang kelima adalah dengan perubahan format grup. Cara ini mungkin saja menjadi cara yang paling jelas untuk dapat menandai transisi dari satu segmen ke segmen selanjutnya. Masih ingat nggak nih saat kita dulu kuliah offline, dosen-dosen sering mengatakan pada kita, baik, sekian untuk presentasinya, kita akan masuk ke dalam kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Nah, dalam hal ini diterapkan poin yang kelima, yaitu perubahan format grup. Untuk topik selanjutnya, saya pikir lebih baik apabila teman-teman dibagi dalam breakout room yang lebih kecil, agar diskusi dapat berjalan dengan lancar.
Maka dari itu, teman-teman dapat bergabung terlebih dahulu pada breakout room dan kita akan mulai sesi selanjutnya. Kita sudah sampai di akhir materi kelima. Yuk kita review. Terdapat 5 teknik untuk membuat transisi yang baik. Teman-teman dapat membaca kelimanya di slide ini. Mari kita beralih ke materi selanjutnya. Facilitating a lively discussion. Banyak pelatih yang memulai diskusi setelah presentasi menggunakan tanya jawab dengan kalimat klasik, seperti apakah ada pertanyaan? Nah, seringkali yang terjadi selanjutnya adalah keheningan. Kemudian setelah beberapa saat canggung, pelatih akan menghela nafas dan berkata, "Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya berterima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan." Nah, bagaimana caranya untuk membujuk audiens agar diskusi dapat terjadi? Memulai diskusi tidak berbeda dengan memulai presentasi. Pertama-tama, bangunlah minat. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Sekarang, setelah kita melihat tipe-tipe leadership, saya ingin menggunakan 10 menit ke depan untuk mengetahui pendapat Anda tentang keuntungan dan kerugiannya. Sebagian besar orang tampaknya berpikir bahwa tipe demokratis adalah tipe leadership yang paling tepat. Namun, saya pikir belum ada pandangan yang cukup kritis tentang kapan lebih baik untuk menggunakan tipe otoriter. Apa pendapat Anda tentang pro dan kontra menggunakan tipe leadership demokratis? Yang pertama adalah parafrase apa yang seseorang katakan, sehingga peserta tahu bahwa dia telah dipahami dan peserta lain dapat mendengar ringkasan singkat mengenai apa yang baru saja dikatakan. Kesimpulan yang saya tangkap dari materi hari ini adalah bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang fleksibel ya. Kayak bisa menyesuaikan diri gitu ya. Betul, penting untuk menjadi pemimpin yang fleksibel. Jadi ia tahu kapan ia harus menjadi pemimpin yang tegas dan kapan ia harus bersikap lebih santai. Nah, tergantung dengan faktor situasional. Yang kedua, periksa pemahaman Anda terhadap kata-kata peserta atau meminta peserta untuk mengklarifikasi apa yang dia katakan. Ibu, apakah saya boleh memberikan tanggapan? Boleh. Menurut saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang fokus, Bu. Bolehkah saya bertanya yang Anda maksud dengan fokus itu seperti apa? Fokus itu kayak dia mau mendengarkan pendapat orang lain, terus dia juga mau tetap berdiskusi dalam topik yang sama gitu, jadi nggak kemana-mana diskusinya. Oh, begitu. Yang ketiga, pujian, komentar yang menarik atau berwawasan. Poin yang bagus, saya senang dengan tanggapan Anda. Seorang pemimpin itu memang harus memiliki skill komunikasi yang baik ketika berdiskusi. Yang keempat, uraikan kontribusi peserta dalam diskusi dengan contoh, atau usulkan cara baru untuk melihat masalah. Menurut saya, leadership itu penting dikembangkan di organisasi perkuliahan. Karena sebagai mahasiswa, kita harus belajar untuk dapat mengarahkan dan memimpin orang lain demi tujuan bersama ketika kita dalam organisasi. Betul, komentar Anda menarik dan Anda berhasil melihat kepentingan leadership dalam sudut pandang organisasi. Nah, apakah peserta lain dapat melihat pentingnya leadership dalam sudut pandang yang lain? Yang kelima, semarakan diskusi dengan mempercepat langkah, menggunakan humor, atau jika perlu, dorong kelompok untuk memberikan lebih banyak kontribusi. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat tentang contoh komunikasi pemimpin yang baik? Ayo, tidak usah takut salah, mari berpendapat. Kita di sini sama-sama belajar dan saling menghargai satu sama lain. Dalam waktu 2 menit dari sekarang, saya harap para peserta pelatihan dapat menjadi lebih berani untuk mengungkapkan pendapat layaknya seperti seorang pemimpin. Yang keenam, menentang dengan lembut komentar peserta untuk mendorong diskusi lebih lanjut.
Menurut saya, contoh komunikasi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu menyuruh anggota-anggotanya. Saya mengerti maksud Anda, namun saya tidak yakin apa yang Anda gambarkan itu selalu benar. Adakah peserta lain yang memiliki pendapat berbeda dengan Avel? Yang ketujuh, menengahi perbedaan pendapat di antara peserta dan meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan kebebasan pada para karyawan dalam menetapkan keputusan dan mengizinkan karyawan untuk melaksanakannya menurut kehendak masing-masing. Saya tidak setuju dengan perkataan Avel. Menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membagi wewenang dan tanggung jawab pada karyawan dengan jelas. Saya pikir tanggapan Avel dan Leva itu sama-sama benar, namun hanya menonjolkan dua sudut pandang yang berbeda dari masalah ini. Yang kedelapan, kumpulkan ide. Tunjukkan hubungannya satu sama lain. Menurut saya, pemimpin perlu memperhatikan kebutuhan karyawannya. Saya ingin memberikan pendapat juga. Menurut saya, pemimpin juga perlu menaruh simpati terhadap karyawannya. Seperti yang kita lihat dari komentar Leva dan Avel, perhatian dan simpati itu merupakan bagian dari leadership. Nah, pemimpin itu harus memiliki hubungan yang baik dengan para karyawannya karena organisasi itu memiliki tujuan bersama. Yang kesembilan, ubah proses kelompok dengan mengubah metode partisipasi atau dorong kelompok untuk mengevaluasi ide-ide yang telah dikemukakan pada diskusi sebelumnya. Sekarang mari kita bagi ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam breakout room untuk berdiskusi dengan menerapkan materi tadi pagi tentang komunikasi sebagai seorang pemimpin. Yang ke-10, ringkas dan catat jika diinginkan pandangan utama kelompok. Menurut perspektif kelompok kami, terdapat hal lain yang dapat menentukan seorang pemimpin yang buruk, yaitu mungkin ia memiliki skill komunikasi yang buruk, lalu ia juga kaku, tidak fleksibel, lalu pemimpin yang buruk juga tidak konsisten terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Baik, saya telah mencatat 3 alasan utama mengenai pemimpin yang buruk yang baru saja Anda katakan, yaitu skill komunikasi yang buruk, tidak fleksibel, dan tidak konsisten. Nah, setiap tindakan dari 10 poin sebelumnya dapat digunakan untuk membantu mendorong diskusi dalam kelompok pelatihan Anda. Kemudian terdapat banyak format khusus untuk mendorong diskusi yang hidup. Salah satu pilihan yang sangat baik adalah debat aktif yang melibatkan setiap peserta dalam kelompok, tidak hanya pendebat saja. Nah, untuk kegiatan debat ini akan kita lakukan di dalam kelas nantinya. Sekarang mari kita review kembali materi ini, yaitu terdapat 3 poin penting dalam memfasilitasi diskusi yang hidup, yaitu bangunlah minat peserta, mulailah diskusi dengan pertanyaan terbuka, dan gunakan format menarik untuk menarik partisipasi peserta.